wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Stanbook H1 A1 18022. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembaca kasus perkara yang telah diduduki oleh teman-teman sekalian. Langsung saja saya baca kasus perkaranya, yaitu penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang luasnya sekitar 240 meter per kubik dengan panjang 20 meter dan lebar 12 meter. Pada awal tahun Januari 2021 lalu, tergugat menyewa tanah tersebut kepada penggugat. Dalam akta pengikatan diri nomor 103 tertanggal 10 Januari 2021, penggugat dan tergugat resmi melakukan perbuatan hukum sewa menyewa tanah selama 1 tahun. Harga penyewaan atas tanah tersebut sebesar 5.400.000. Cara pembayarannya dilakukan dengan pembayaran mencicil setiap bulannya sebesar 450.000 selama 12 bulan. Tergugat menunggak pembayaran sewa selama 3 bulan. Setelah masa kontrak penyewanya habis, tergugat masih saja menempati tanah sewa tersebut, padahal penggugat telah menyewakannya. Oke, itu saja, demikian kasus perkaranya. Selebihnya saya kembalikan kepada mediator untuk menyelesaikan perkara yang diduduki ini. Kepada mediator saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Elma Susianti. Saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya persilakan kepada pihak penggugat untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Yasrin SH. Saya sebagai pengacara hukum dari Saudara Randi Agrianto dan Saudara Kadek Agus Permana sebagai pemohon dalam kasus ini. Selanjutnya, saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Angrianto. Di sini saya sebagai pemohon dalam kasus ini. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Agus Permana. Saya di sini sebagai adik Randi Anggrianto. Saya didampingi oleh pengacara kami. Selanjutnya dari pihak tergugat, saya persilakan. Kenalkan, nama saya Fitra Dayana SH. Saya sebagai penasihat hukum dari klien saya. Perkenalkan, nama saya Joan Nurianti. Saya sebagai termohon dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Beselili Rahmawati. Saya sebagai termohon kasus ini. Baiklah, berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2001 sampai 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 disebut bahwa penguasa mengadili diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu upayakan menyelesaikan, memulai perdamaian dan dibantu oleh mediator. Saya akan membacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi pada siang hari ini. Yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik kata maupun fisik. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu sepakat atas tata tertib tersebut? Bagaimana dari pihak penggugat? Setuju. Iya. Bagaimana dari pihak tergugat? Baiklah. Bagaimana jika kita mulai mendengarkan dari pihak penggugat?
Saya persilakan. Saya punya lahan dengan luas 40 meter persegi dan panjang 20 meter. Lebar 12 meter. Bagaimana letak persis tanah tersebut? Tanah ini terletak di batas utara dan itu dekat dengan rumah Bapak Randi. Dan di bagian timur dekat dengan sawah saya. Dan kalau dekat barat berdekatan dengan jalan Malioboro begitu, Bu. Pada awal Januari 2018, Ibu Juana datang ke rumah saya untuk menyewa tanah saya dan saya menyewakannya kepada beliau. Dalam akta penyengketan dalam akta penyengketan diri nomor 103 tertanggal 30 Januari 2021, Bapak Randi dan Ibu Juana resmi melakukan perbuatan hukum sewa menyewa tanah selama 1 tahun, di mana harga penyewaan tanah tersebut sebesar 5.400.000, yang mana cara pembayarannya dilakukan dengan dicicil tiap bulannya, yaitu sebesar 450 selama 12 bulan. Jadi Bapak Rian dan Ibu Juana telah melakukan sewa menyewa mengambil dengan harta pengangkatan diri, bukan begitu? Benar, Bu Mediator. Dalam fakta sewa menyewa, saya melihat dan menyaksikan sendiri. 3 bulan sebelum kontrak habis, saya menanyakan apakah akan memperpanjang sewa tanah saya, dan beliau menjawab tidak. Apakah seperti itu pihak tergugat? Iya benar, memang pada saat itu saya mengaku tidak akan melanjutkan kontrak saya. Bahkan untuk bulan April sampai bulan Juni kami membayar uang sewa sekaligus 3 bulan. Silakan selanjutnya kembali pihak penggugat. Seharusnya jika tidak akan memperpanjang masa kontrak, kenapa justru saudari tergugat berencana memperbesar bangunan tempat usaha saudari tergugat apabila saudari tergugat belum membayar uang sewa tanah selama 3 bulan terakhir? Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pihak tergugat harus diketahui hari ini. Iya, memang betul saya membayar uang kontrak, tapi sebelumnya saya selalu tepat waktu untuk membayar uang kontrak tersebut. Bahkan untuk bulan April sampai bulan Juni kami membayar uang sewa sekaligus 3 bulan. Kalau tidak, Bukankah Ibu Juana dan Ibu Lili tidak pernah telat membayar? Seharusnya pihak penggugat bisa memahami untuk keterlambatan 3 bulan terakhir ini. Dikatakan Bapak Randi tadi, apakah benar banyak materi di tempat usaha Ibu? Iya benar, karena saya berubah pikiran dan ingin membuka usaha saya lebih besar lagi. Kenapa untuk membayar uang sewa selama 3 bulan terakhir tidak bisa dengan alasan tidak memiliki uang? Karena pada saat Anda menagih, kami belum mempunyai cukup uang untuk membayar uang sewa. Jelas ini merugikan Bapak Randi dan Ibu dan Bapak Kadek yang seharusnya bisa mengingatkan kembali tanahnya tersebut. Kenyataannya tidak bisa karena pihak tergugat masih menempati tanah tersebut.
Bukankah mereka telah beritikat baik untuk memberitahu atas keterlambatan tersebut? Seharusnya pihak penggugat benar-benar bisa memahami karena pihak tergugat tidak akan kabur begitu saja. Semuanya tenang. Kalau ada satu orang pembicara, mohon didengarkan, diam, agar kita tahu apa sih kemauan dari masing-masing pihak. Kalau sudah begini, bagaimana kita mempertimbangkan? Apakah mediasi bisa mendengar? Bisa, Bu. Baiklah, setelah aku mendengar dari keduanya, saya ingin menyimpulkan para pihak di sini. Pertama, dari seorang pihak di sini menginginkan hubungan baik. Yang kedua, pihak penggugat tunjangan pembayaran sewa agar dilunasi oleh pihak tergugat. Dan yang ketiga, pihak tergugat menginginkan diperpanjang masa kontraknya. Benar begitu? Iya benar, Bu. Iya benar, Benar. Bu Mediator. Kalau begitu, selanjutnya kita bahas tentang pembayaran tunjangan sewa menyewa tanah ini. Dan untuk Bapak dan Ibu, apakah ada yang memberi usul? Saya menginginkan agar utang 3 bulan tersebut cepat dilunasi. Minggu ini juga harus dilunasi ya hutang Anda. Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju dengan usulan dari pihak penggugat? Dalam kurunan utang 1 tahun ini, saya pasti akan melunasi, tapi tidak minggu ini ya. Bagaimana jika tanggal 15 Maret 2021 kita akan melunasi utang 3 bulan sekaligus membayar untuk bulan ini? Jadi maksud Bu Lili mau membacakan dulu pembayaran, kalian bertanda tangan di kontrak tersebut. Benar sekali, Bu. Kami ingin melakukan perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Jadi, Ibu Juwana dan Bapak Randi, masih adakah hubungan baik untuk hari ini? Namun, masih menginginkan cara untuk membayar hutangnya. Jadi, apa Bapak Randi setuju dengan usulan dari Bu Lili bahwa tanggal 15 Maret 2021 dan sepakat memperpanjang kontrak 1 tahun lagi? Baik, saya setuju. Tetapi saya akan memberikan uang kontrak yang semula 5.400.000 menjadi 7.200.000. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah setuju? Baik, saya setuju dengan usulan Pak Randi. Baiklah, saya akan mempersiapkan akta perdamaian. Dalam akta perdamaian, menobatkan klausur atau gugatan yang dicabut atau diperpanjang akta perdamaian. Apakah gugatan ini dicabut atau diperpanjang atau disepakati perdamaian dilakukan oleh majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesempatan perdamaian hanya mengikat 2 belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus melakukan gugatan kembali. Apabila klausur kesepakatan perdamaiannya yang dilakukan oleh majelis hakim pada akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak uang prestasi, maka dapat dieksekusi oleh ketua pengadilan atau mengajukan gugatan kembali. Apakah para pihak setuju? Setuju. Setuju, Bu. Baiklah, akta perdamaian ini, saya persilakan kepada sekretaris untuk membacakan akta perdamaian. Hasil mediasi pada hari Selasa 17 Maret 2019 tempat Dewan Mediasi PKM Kendari dalam proses perkara 12 PK garing PT garing 2019 antara Pak Tajid dan buruh pokok tempat perkara serta penggugat melakukan mediasi dan meluruskan undian di PT BM Kendari.
Maka untuk itu notaris sengketa kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyetujui pasal 1, para pihak memohon dimengerti untuk memperpanjang kontrak. Pasal 2, para pihak mohon dimengerti tempo pembayaran jangka 2 minggu 17/2019. Pasal 3, kedua pihak memohon kepada Gadis Ken untuk membayar senilai Rp300 untuk meluangkan seperangkat kontrak perdamaian kian. Baiklah, terima kasih untuk semua pihak. Mediasi telah selesai. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.